Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan terus sehat. Baik, sebelum temennya yang hadir hari ini? Rizky, masih sekolah Rizky? Maida, iya Winda sakit ya? Bentar. Winda udah 2 hari nggak masuk sekolah. Doakan biar cepat sembuh ya, biar belajar lagi bersama kita bareng-bareng lagi. Terus Maida hari ini sakit mulai hari ini, mudah-mudahan cepat sembuh. Besok udah kembali lagi ke sekolah ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa untuk mencari keberkahan, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk yang rapi. Silakan dimulai. Doa selesai. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Selvi yang telah memimpin doa. Semoga dengan kita berdoa, kita selalu dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah apa yang cita-citakan oleh kita ya. Jadi kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Baik, seperti biasa, supaya lebih mencintai negara kita Indonesia Raya, setiap pembelajaran kita selalu membiasakan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Sekarang akan kita nyanyikan bersama-sama lagu Halo Halo Bandung ya. Silakan berdiri, diiringi dengan lagu video. Kembali. Walaupun udah kelas 6 masih ada yang belum lancar baca. Untuk itu kita membiasakan literasi. Pertama itu untuk melancarkan yang belum baca. Kedua, dengan membaca kita akan mengetahui luasnya ilmu pengetahuan. Hanya dengan membaca kita tahu segala hal. Makanya seperti biasa kita membiasakan dengan literasi. Membaca dulu beberapa menit baru kita lanjutkan dengan pembelajaran. Begitu, silakan keluarkan bukunya. Kita literasi dulu. Halaman 47. Dibuka halaman 47. Halaman 47 silakan dibaca baik-baik, disimak baik-baik. Nanti bantu ibu salah seorang untuk menyimpulkan hasil bacaannya tersebut. Sudah selesai? Baik, terima kasih. Bacanya benar-benar dibacakan? Ya, dipahami? Nah, berarti salah seorang ada yang mau membantu ibu menyimpulkan hasil bacaannya. Siapa? Ada temannya? Oh iya, baik. Aurora silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Nah, tapi ternyata kalau kita membacanya benar-benar, disimak benar-benar, dibaca dengan teliti, kita bisa menyimpulkan apa yang kita baca hari ini. Itu kata Aurora. Berarti Aurora betul-betul menyimak bacaannya. Kata Aurora, ada seorang yang lahir di Inggris bernama Samuel Watson menemukan sebuah jam. Tapi seiring berjalannya waktu, jam tersebut kedudukannya berubah digunakan dalam bidang olahraga untuk mengetahui durasi. Nah, seperti itu. Jadi ternyata dengan membaca kita bisa tahu segala hal tanpa harus pergi kemana-mana, tanpa harus mengeluarkan biaya. Ada pepatah yang mengatakan buku adalah gudang ilmu. Jadi segala sesuatu kalau kita pengen tahu, kita tinggal baca. Makanya budayakan literasi, budayakan membaca. Kenapa dengan membaca kita bisa mengetahui semua hal? Ya karena di sana banyak sekali tertera hal-hal yang belum kita ketahui. Misalkan kita mau ke Jepang, kita pengen tahu Jepang, kita nggak harus pergi ke Jepang, mahal biayanya kan? Nah, kita baca aja buku yang berhubungan dengan negara Jepang. Apa yang akan kita dapat? Kita akan tahu negara Jepang itu bentuknya apa, mata uangnya apa, geografisnya seperti apa. Seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat literasi. Nah, makanya kita membiasakan sebelum belajar itu membaca literasi. Mudah-mudahan kebiasaan ini akan berlanjut seterusnya ya. Sampai kita tua pun kita harus gemar membaca.
Paham? Baik. Nah, seperti itu ya. Jadi literasi itu nggak dihilangkan. Saya sekolah aja, literasinya selama masih sekolah. Nanti mah udah dewasa enggak, jangan seperti itu. Kan yang namanya belajar itu dari mulai lahir sampai kita hidup terus ya. Jadi tetap belajar membaca dan membaca. Baik, kita akan belajar matematika. Setiap apa yang kita pelajari di sekolah, baik matematika atau bidang studi yang lainnya, pasti ada tujuan yang akan kita pelajari. Ya, kita belajar matematik tujuannya untuk apa sih, Bu? Kan nggak ada tujuan, kata siapa? Jangankan matematika, pelajaran apapun kayak PKN, IPAS, itu ada tujuannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Apalagi matematika. Matematika itu identik dengan kehidupan sehari-hari. Dalam jual beli kita menggunakan matematika, cuman tanpa kita sadari. Nah, karena kita akan belajar matematika, materinya bangun ruang, berarti apa sih tujuannya? Tujuannya supaya kita tahu bangun ruang itu macamnya seperti apa, sifat-sifatnya apa, ya, terus jaring-jaringnya seperti apa. Nah itu, karena kita dalam kehidupan sehari-hari kita nggak tahu tuh sebenarnya. Tapi kalau kita setelah belajar hari ini tentang bangun ruang, pas kita di rumah ada yang ini bangun, oh iya ini kayak tadi loh belajarnya di sekolah bangun ruang. Jadi penasaran kan, dibukalah misalkan kardus itu, oh ini tadi sifat-sifatnya ini, oh ini loh yang nama jaring-jaring itu. Nah itu tujuannya kita khususnya mempelajari matematika bangun ruang akan berguna di kehidupan sehari-hari. Setidaknya minimal kita bisa tahulah sifat-sifat bangun ruang, betul kan? Bisa membuat jaring bangun ruang, dan setelah itu membuat benar-benar bangun ruangnya yang bagus. Itu. Jadi setiap apa yang kita pelajari di sekolah pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk kemanfaatan manusia, terutama diri sendiri. Kalau bisa untuk semua lingkungan kita. Ya, kita akan belajar matematika hari ini tentang bangun ruang, terutama sifat-sifatnya. Nah, Ibu mau menanyakan, kemarin kan udah nih kita belajar bangun ruang. Masih ingat nggak apa saja sih yang termasuk dengan bangun ruang? Tabung, kerucut, prisma, segitiga, ada segi 5, segi 6, terus limas, terus piramid. Kubus udah tadi, siapa lagi? Balok. Nah itu betul berarti ya. Berarti kalian masih ingat pelajaran yang kemarin tentang bangun ruang macam-macamnya. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang sifat-sifatnya. Tapi Ibu pengen nanya dulu nih. Tadi kan Ibu udah nanya nih tujuannya untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang gini, ada nggak yang benda yang mirip, kan kita belajarnya prisma, segitiga, dan tabung. Ada nggak benda yang mirip dengan prisma, segitiga, dan tabung? Kita prisma, segitiga dulu nih, yang dalam kehidupan kita sehari-hari atau di rumah. Tenda, atap rumah, penggaris, piramida. Yang prisma segitiga, sedotan pensil, apa? Balok mainan. Yang piramida mainan ya, yang dari kayu ada emang gitu. Terus udah, berarti betul tuh ya. Berarti betul, ternyata di kehidupan kita ada loh yang bentuknya mirip prisma segitiga. Nah sekarang yang mirip dengan tabung. Jam, celengan, pipa, batu baterainya ya, botol minuman, bambu, tong sampah. Nah yang kayak drum itu berarti masuknya ke tabung. Nah betul, setelah diteliti, oh iya ya, berarti yang saya kemarin temukan itu termasuk tabung juga dong. Tong sampah yang di depan kelas itu, oh termasuk tabung. Nah sekarang kita tahu ya bahwa itu teh benda-benda yang termasuk tabung itu bentuknya seperti itu. Nah Ibu juga ada contohnya. Nah, benar apa yang dikatakan kalian tadi ini adalah yang berbentuk tabung. Betul. Ada kaleng kue, kaleng minuman, yang ini kaleng es untuk pendingin makanan. Betul, ini adalah benda-benda yang menyerupai tabung, ada di sekitar kita. Cuman kita sekarang dulu lengah ya, nggak ngeh gitu. Nah sekarang oh iya, ini ternyata ini nih, gelas, toples, tong sampah, pipa, batu baterai, ada. Jadi sekarang paham, oh iya banyak sekali di sekitar kita benda-benda yang menyerupai bangun ruang, terutama prisma segitiga dan tabung. Nah yang ini nih, ya. Prisma segitiga, apa ini? Piramid. Ini atap rumah. Oh ternyata benar, atap rumah itu menyerupai prisma segitiga. Terus ini apa? Yang sering kita lihat adalah tenda. Tenda itu benar-benar menyerupai dengan prisma segitiga. Nih tenda, terus ini sedotan pensil. Oh ya benar sekarang mah ya. Nah dan yang terakhir ini tadi apa? Balok prisma segitiga yang mainan buat anak-anak ini bagus. Ya. Nah
sekarang mah berarti kalian paham. Ternyata kalau kita perhatikan di sekeliling kita itu banyak sekali benda-benda yang menyerupai bangun ruang, terutama yang kita pelajari hari ini, bangun ruang, prisma segitiga dan tabung seperti itu. Nah, supaya jelasnya kita akan melihat penjelasan video tentang sifat-sifat bangun ruang di video ya. Disimak. Itu adalah penjelasan mengenai sifat-sifat bangun ruang, prisma segitiga dan tabung. Berarti kan gambar tadi sesuai apa yang kita bahas tadi bersama-sama ya. Sesuai. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, ada yang ingin ditanyakan nggak atau kurang jelas atas pembahasan yang dijelaskan sama video tadi sama yang Ibu? Ada? Oke, baik. Lutfi silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lutfi bertanya, apakah untuk mengetahui sifat-sifat bangun tersebut kita harus menggambarnya dulu gambar tersebut, bangun ruang tersebut? Ada yang bisa jawab? Hah? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Nggak ada, baik. Setiap jawaban harus ada fakta. Ya, jadi supaya jawaban kita itu tidak mengada-gada atau tidak rekayasa. Supaya benar-benar bahwa jawaban itu kita benar-benar dinyatakan valid, berarti harus ada gambar. Jadi untuk mengetahui sifat-sifat suatu bangun ruang, berarti bangun ruangnya dulu dibuat. Dibuat nih, oh iya, bangun prisma segitiga. Berarti kita buat nih bangun prisma segitiganya. Dibuat, baru diteliti. Benar nggak sih ini sifat-sifatnya? Benar nggak sih ini sudut-sudutnya? Nah, kalau sudah digambar, diketahui, baru ditulis jawabannya. Nah, berarti jawaban Lutfi, Ibu jawab seperti ini. Benar, setiap jawaban kalau kita mau mengetahui prisma segitiga, berarti harus digambar dulu bangun ruangnya. Supaya apa? Supaya jawaban kita betul-betul benar-benar tidak rekayasa. Seperti itu. Nah, pertanyaan Lutfi ini akan kita realisasikan di diskusi kelompok. Kita gambar dulu, cari masalahnya sendiri, solusinya juga cari sendiri, bukan sendiri berarti sendiri, tapi bersama-sama dicari. Cari masalah, selesaikan masalah. Dari mana carinya? Dari gambar itu. Jadi gambar dulu kita buat, cari masalahnya apa nih? Yuk bareng-bareng. Oh ini masalahnya. Setelah masalahnya dikasih, cari dong solusinya. Nggak mungkin kan masalah tidak ada solusinya, nanti menggantung masalahnya. Tidak akan selesai-selesai. Masalah ini selesaikan dulu. Masalah besok cari lagi masalah besok. Hari ini masalahnya apa sih di bangun ruang prisma segitiga dan tabung? Udah digambar? Oh ini nih masalahnya. Misalkan kata Lutfi, ini loh masalahnya. Oh iya, ayo tulis masalahnya ini. Setelah masalahnya dikumpulkan, ditulis, diidentifikasi, solusinya dicari. Sama siapa? Ya sama anggota kelompok. Misalkan ada masalahnya 2 atau 3. Pertama solusinya apa nih buat masalah yang pertama? Kedua apa nih? Bareng-bareng. Kalau kita bareng-bareng kerjaannya akan terasa ringan. Nah berarti pertanyaan Lutfi akan kita terapkan di diskusi kelompok. Ya, Lutfi paham? Nah berarti harus digambar dulu ya Lutfi ya, supaya jawaban itu benar-benar yakin. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, berarti kita bikin kelompok. Cuma kan kemarin udah dibikin kelompoknya ya. Tinggal kita pindahkan kalau bentuk kursinya aja. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tolong dengarkan dulu. Ibu kasih karton gambar bangun ruang prisma segitiga dan tabung. Setelah itu dicari sifat-sifatnya. Yang namanya kerja kelompok berarti kerja bersama ya, tidak boleh sendiri-sendiri. Ya, yang sebagian main, sebagian bercanda, sebagian ngobrol, nggak seperti apa yang 2 orang kerja, jangan seperti itu. Ya, semuanya kerja. Buat lingkaran jangkanya dikeluarkan, penggaris sama pensil. Nah nanti hasil diskusinya, hasil solusinya ditulis di lembar kerja. Udah semua kelompok, berapa itu kelompok?
di depan ya dipresentasikan. Nanti yang presentasi 2 orang aja diwakili. Cuma tolong dengerin dulu. Kalau sudah dengerin dulu. Kecuali yang belum. Ada yang belum? Udah, berarti duduk dulu. Nanti perwakilan 2 orang ke depan. Tapi untuk yang kedepannya nanti kita adakan permainan dulu ya, supaya nanti yang kalah yang mempresentasikan 2 orang aja. Ya, 2 orang aja supaya ada temennya. Cuman gini, kalau ada yang di depan, tolong ditanggapi, boleh ditambah, boleh menyangkal, itu boleh. Diskusi itu harus seperti itu. Jangan jangan diam aja. Kan diskusi itu harus bertanya. Ya, ditanggapi jadi supaya hidup diskusinya. Itu memaparkan, kita menanggapi. Yang lain gantian lagi nanti memaparkan, kita menanggapi ya. Paham? Ya, baik. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 silakan ke depan. Tangan di pinggir. Siap. Pundak. Pinggang. Kepala. Pundak. Pinggang. Ambil. Berarti kelompok mana yang kalah? Kelompok 2. Temannya kelompok 2 silakan ke depan. Kasih jalan. Nanti ke sini jalannya ya. Kalau itu nanti ke sini apa? Udah. Nanti jangan depan, nanti susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jalannya keras ya. Sebutkan Baik. pengertian dan sifat-sifat dari prisma segitiga. Prisma adalah sebuah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan atas dengan bentuk dan ukuran yang sama. Sama terus. Tabung. Yang lain dengerin nanti ditanggapi. Boleh ditambah. Sebutkan boleh, pengertian boleh. dan sifat-sifat dari tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi atas dan bawah berbentuk lingkaran yang sisi lengkungnya disebut selimut. Nah, itu hasil pemaparan dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hanya menanyakan kenapa titik sudut jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut tinggi prisma, jarak antara sisi alas dan tutup disebut tinggi tabung. Tidak dicantumkan sebagai sifat-sifat tabung. Silakan dijawab kelompok 2. Iya baik, kami cantumkan, nanti kami perbaiki. Terima kasih atas masukannya. Jadi kelompok 2 mah menerima bahwa pernyataan dari Alif teh dia menerima. Makanya dia nanti mau dimasukkan lagi ke sana ke kelompok ke KPD-nya ya, ke lembar kerjanya. Ada yang lain lagi? Tidak. Berarti pas ya. Terima kasih. Sekarang kelompok, silakan duduk dulu. Kelompok 3 dan kelompok 4 perwakilannya ke depan. Yo. Sini. Oh ya, tuh, udah. Tangan di pinggir, siap. Pinggir. Di pinggir dulu. Pundak. Kepala, punggung, pundak, kepala, ambil. Kelompok berapa? Yang kalah kelompok 4, silakan temannya ke depan. Gercep ya. Baik. Yang keras, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan pengertian dan sifat-sifat dari prisma segitiga. Prisma segitiga adalah bangun ruang dengan 2 segitiga sejajar sebagai alas dan sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang dan mempunyai bidang alas dan atap dengan bentuk dan ukuran yang sama. Sebutkan pengertian dan sifat-sifat dari tabung. Tabung merupakan bangun yang memiliki sisi atas dan bawah berbentuk lingkaran beserta selimut di kelilingnya. Jelaskan apa yang ada dalam pikiran kalian tentang gambar di atas, yaitu sebuah tenda yang berbentuk prisma segitiga. Ya. Ada yang menanggapi? Silakan kelompok dari 2. Sebentar. Hanifah tolong ke Aurora kasih. Kami setuju atas jawaban kelompok 4. Oh, kelompok 2 mah hanya menyatakan bahwa pernyataan dari kelompok 4 itu sama dengan jawabannya. Ada yang ya, baik, terima kasih kelompok 4. Kelompok yang belum, kelompok 5 sama kelompok 3 ya, yang kalah ya. Yang menang tadi. Di sana, Depan di sana, Depan. Putri di sini. Depan di sini. Nah, iya. Tangan di pinggir, kepala, pundak, pinggang, kepala, pinggang, pundak, ambil. Putri kalah ya. Tadi Putri menang, sekarang kalah. Apa-apa, kan semuanya juga nanti maju. Temannya siapa Putri? Oh, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang kelompok lain tolong diperhatikan. Nanti kalau nggak sama boleh dikomentari. Sebutkan pengertian dan sifat-sifat dari prisma segitiga. Prisma segitiga mempunyai 5 sisi, 3 sisi di samping yang bentuknya persegi panjang, dan 2 sisi alas dan atap yang bentuknya segitiga. Sebutkan pengertian dan sifat-sifat dari tabung. Tabung merupakan bangun yang memiliki sisi atas dan bawah, berbentuk lingkaran. Sisi lengkapnya disebut selimut dan mempunyai 2 riusuh, 3 sisi ada alas, selimut, sisi alas serta tutupnya. Ya. Ada kelompok yang lain yang mau menanggapi? Kelompok 4 silakan Naila. Bentar dulu. Tolong. Saya setuju dengan jawaban dari kelompok 3. Setuju? Ada yang nggak setuju nggak? Berarti setuju. Kalau setuju ya udah berarti ya. Udah silakan. Terima kasih. Ada yang lain? Yang belum maju ke depan? Kelompok 5 sama kelompok 1. Jangan kalah lagi. Masa suruh kalah? Tangan di pinggir. Pundak. Pundak. Kepala. Pundak. Kepala. Pinggang. Kepala. Ambil. Biar mah kalah terus. Ayo temannya. Dia mah di sini nggak usah ke sana. Yang lain tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan pengertian dan sifat-sifat dari prisma Ya keras lah. bangun ruang yang memiliki bentuk alas dan tutup yang sama. Sebutkan pengertian dan sifat-sifat dari tabung. Sisi dan tutupnya berupa lingkaran yang sejajar dan kongruen. Terus? Jelaskan apa yang ada dalam pikiran kalian tentang gambar di atas. Sebuah tenda yang berbentuk prisma segitiga. Udah? Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Iya, silakan kelompok 4 aja, bentar aja. Tolong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, saya setuju dengan jawaban kelompok 5. Setuju jawabannya? Yang nggak setuju ada nggak? Tidak. Ya udah berarti terima kasih ya kelompok 5. Yang belum berarti tinggal kelompok 1. Karena 1 lagi jadi nggak ada permainan ya, langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan pengertian dan sifat-sifat dari prisma segitiga. Prisma adalah sebuah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan atas dengan bentuk ukuran yang sama. Sebutkan pengertian dan sifat-sifat dari tabung. Tabung merupakan bangun yang memiliki sisi atas dan bawah berbentuk lingkaran yang sisi lengkungnya disebut selimut. Jelaskan apa yang ada dalam pikiran kalian tentang gambar di atas. Prisma segitiga karena mempunyai sifat-sifat yang sama dengan prisma segitiga. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 3, silakan Putri. Bentar Putri. Mudah-mudahan ada yang nggak sama ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan kenapa jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut tinggi prisma, padahal tidak termasuk sifat-sifat dari bangun prisma segitiga. Nah, ini nggak sama nih, bagus nih pertanyaannya. Tinggal kelompok 1 nih, menjawabnya seperti apa? Kami rasa sifat-sifat tersebut tidak termasuk sifat prisma segitiga. Nah, gimana nih? Katanya tidak termasuk. Jawab lagi nih sama kelompok. Tapi kenyataannya itu adalah sifat-sifat dari bangun prisma segitiga. Nah, katanya itu tetap termasuk sifat-sifat. Gimana nih kelompok 1? Ya masukannya, kami memang tidak tahu itu termasuk sifat prisma segitiga. Nanti akan kami masukkan. Ah, ya berarti. Nah, ternyata kelompok 1 menerima masukan dari kelompok 3. Terima kasih ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau tar dulu. Udah, ya udah nggak apa-apa. Baik. Dengerin dulu. Dengarkan dulu. Diskusi sekarang ini agak lumayan maju gitu ya. Ada yang mau komentar, ada yang mau bertanya, ada yang memang sama jawabannya. Tapi kesananya harus lebih bagus lagi. Kita nggak usah malu mengungkap pendapat, mau itu diterima atau tidak dikemukakan. Ya, terus siapapun boleh, siapapun, jangan takut salah. Ya, jadi kesimpulannya hari ini diskusinya bagus banget. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kedepannya kalau ada diskusi lagi kita lebih hidup, ya, lebih berwarna. Nah, itu aja. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan dulu. Tolong yang di belakang. Udah, terima kasih ya. Setelah bekerja kelompok, sekarang kita kerja sendiri-sendiri. Berarti kerjanya dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan.
bekerja berarti sendiri-sendiri. Kalau tadi kitanya bekerja sama, sekarang kerjanya sendiri-sendiri. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Kasih ya. Terima kasih Ajam. Terima kasih Putri. Baik, ini hasil kerjanya. Nanti Ibu periksa, insya Allah pertemuan yang akan datang nanti hasilnya dibagikan. Sebelum kita berakhir dengan doa mengakhiri pembelajaran ini, tolong satu orang bantu Ibu untuk menyimpulkan materi hari ini yang kita pelajari, ya. Dari kita mulai belajar tadi. Silakan berdiri, Pak, silakan. Yang lain tolong didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini yaitu tentang sifat-sifat bangun ruang prisma segitiga dan tabung. Dan Ya. ternyata di sekeliling kita banyak sekali alat-alat yang menyerupai prisma segitiga dan tabung. Ya. Sifat-sifat prisma segitiga adalah memiliki 5 sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, dan 3 sisi tegak. Sisi alas dan sisi atas berbentuk segitiga berukuran sama, yaitu memiliki sida rusuk dan memiliki 6 titik sudut. Ya. Jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut tinggi prisma, sedangkan tabung memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, dan selimut. Memiliki 2 rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran berukuran sama. Jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut tinggi tabung. Ya, terima kasih. Terima kasih ya kepada Hanifah. Nah, ternyata bisa menyimpulkan materi hari ini, ternyata kita belajar apa? Tentang prisma, segitiga, dan tabung mengenai sifat-sifatnya dan bisa dijumpai benda-benda tersebut di kehidupan sehari-hari. Nah, itu kesimpulannya. Sebelum berdoa, Ibu pengen refleksi dulu. Pelajaran hari ini menyenangkankah, menakutkan, atau menyedihkan? Cuman tadi 4 aja ya, 4 orang, laki-laki 2, perempuan 2. Contreng atau checklist gambar apa aja yang di depan terserah. Alasannya nggak usah panjang, misalkan checklistnya yang menyedihkan, checklist yang besar, keterangannya waktunya nggak cukup atau buru-buru. Boleh ya, apa aja silakan ke depan. Dari Naila dulu perwakilan Naila. Naila, ini Naila, silakan. Yang gede checklistnya. Ya. Nah, setelah Naila, Depan dulu, perwakilan ya, Depan. Depan silakan. Makasih Naila. Terserah mau pilih, jangan terpaksa, jangan merasa takut, bebas. Alasannya, nggak usah panjang-panjang, pendek aja juga nggak apa-apa. Perempuannya siapa nih? Putri aja ke depan, silakan. Ambil dari, makasih Depan. Bebas yang mana aja. Ya, alasannya nggak usah panjang-panjang. Udah Putri aja ya. Ya, silakan aja. Makasih Putri. Perwakilan aja ya. Nah, dari perwakilan 4 orang ini gambarnya bahagia, menyenangkan. Alasannya, saya senang, saya sangat menyenangkan. Kalau ini prinsipnya, kalau 2 orang senang itu mudah-mudahan semua senang. Yang kita hadapi dulu, kita menghadapi matematika itu pelajaran sulit, menakutkan. Kedepannya mudah-mudahan pelajaran matematika itu menyenangkan, tidak menakutkan. Begitu mendengar matematika, asik pelajaran matematika. Kedepannya maunya seperti itu. Mau seperti itu. Baik, kan sekarang menyenangkan. Berarti kedepannya harus menyenangkan lagi, oke? Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu hanya pesan, nanti setelah pulang, hati-hati, selalu berbuat baik, selalu berdoa, dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu pesannya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, supaya kita nanti dikasih keselamatan, kita berdoa dulu, dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Selby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.